sensor, dan transducer. Ini adalah hal yang umum sih sebetulnya ya, hal yang umum. Jadi gambaran umumnya sensor ini kan sering sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan sensor ini kaitannya erat sekali dengan sistem instrumentasi elektronik. Artinya sistem instrumentasi elektronik yang dimaksud di sini adalah alat ukur ya, alat ukur yang sifatnya elektronik. Nah, di dalam sistem instrumentasi elektronik ini terdiri dari sejumlah komponen. Misalnya di sini Ibu sajikan gambar yang booming pada beberapa tahun belakangan ini adalah termometer digital ya. Kemudian ada termometer infrared. Ini adalah keduanya adalah alat ukur gitu. Dan alat ukur ini merupakan salah satu dari sistem instrumentasi. Dalam sistem instrumentasi elektronika itu ada 3 elemen utama, masukan, yang pertama, yang kedua pengkondisi sinyal atau pengolah sinyal, dan yang ketiga adalah bagian keluaran. Nah, gambar ini memperlihatkan skema dari sebuah sistem instrumentasi tersebut. Jadi ada input, itu adalah besaran yang akan diukur, kemudian ada peralatan sensor, ada rangkaian pengkondisi sinyal, dan ada output, ada 3 ya. Dan ya itu hampir setiap perangkat kita berkaitan dengan sensor, menggunakan sensor. Peralatan medis di laboratorium dan rumah sakit juga menggunakan peralatan sensor. Ini gambarannya seperti ini. Sumber-sumber dari lingkungan kita, sumber-sumber dari lingkungan. Itu sensor itu kan semacam kalau kita kaitkan dengan panca indera, itu kan ada 5 ya, panca indera. Jadi sistem sensor itu juga sensor itu berasal dari panca indera yang ada di tubuh kita. Misalnya cahaya itu adalah disense gitu ya, diraba oleh mata. Jadi sensornya mata. Mata, kemudian apalagi hidung gitu ya, telinga, ya panca indera, satu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit gitu ya. Itu semuanya adalah panca indera, dan itu bisa ya sensor ya, sense gitu. Nah, itu digunakan untuk di dalam alat elektronika itu ya digunakan sebagai sebagai alat untuk mendeteksi besaran-besaran yang ada di sekitar kita. Misalnya besaran suara, cahaya, dan mekanikal. Kemudian itu sebagai masukan bagi sensor diolah sebelum sampai pada outputnya bisa berbentuk display, data recording, data storage, dan sebagainya. Itu mengalami pemrosesan di sini. Pemrosesannya itu nanti akan kita bahas, ada penguatan sinyal, kemudian ada ada preamplifier, dan ada sinyal processing. Kita sebetulnya banyak anggapan bahwa sensor itu ada pada masa sekarang ya, padahal sebetulnya sensor itu sudah ada sebelum era elektronika, bahkan sebelum era transistor, dan bahkan sebelum tabung vakum. Yang pertama di sini, meskipun ini urutannya tidak sesuai dengan urutan waktu gitu ya. Di sini kita lihat bahwa termokopol itu dibuat pada tahun 1826 ketika Antoinette Becquerel pertama kali menggunakannya untuk mengukur suhu. Jadi sensor ini kalau dilihat ya erat kaitannya dengan alat ukur. Kemudian yang kedua, efek Peltier yang digunakan untuk pendinginan dan pemanasan di ruang angkasa, dan kemudian masuk ke dalam produk konsumen dimulai pada tahun
1836 dan telah digunakan dalam generator termoelektrik dari tahun 1890-an. Berikutnya RTD atau detektor suhu resistansi dikembangkan pada tahun 1871 oleh William Simmons. Kemudian ada sensor fotolistrik, kemudian ada tabung pitot itu untuk mengukur kecepatan. Kemudian ada sensor lainnya, di sini adalah jarum magnet atau jarum kompas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, pengertian sensor dan transducer. Nah, di sini ada gambaran ya yang tadi saya sebutkan bahwa panca indera itu mendeteksi berbagai respons, berbagai sumber ya yang dari lingkungan. Misalnya cahaya, suara, suhu, tekanan, sifat kimia itu dideteksi oleh mulut dan hidung. Jadi beberapa referensi menyatakan bahwa sensor itu adalah perangkat yang menerima dan merespon sinyal. Sinyalnya itu dapat berupa panas, cahaya, tekanan, atau bahan kimia. Misalnya LDR, Light Dependent Resistance, itu adalah sensor bagi penglihatan atau mata. Kemudian sensor ultrasonik sebagai sensor pendengaran, termokouple sebagai sensor peraba, dan sensor gas sebagai sensor sifat kimia. Sensor ini mengubah sinyal input menjadi representasi analog atau digital. Definisi lain tentang sensor itu menurut Braden dalam buku Handbook of Modern Sensor, sensor itu adalah piranti yang menerima sebuah stimulus dan meresponsnya dengan sebuah sinyal listrik. Contoh pirantinya misalnya termistor, fotosel, LDR. Stimulusnya atau rangsangannya bisa berupa kuantitas, sifat, atau kondisi tertentu yang dapat dirasakan. Nah, itu terkait sensor. Kemudian fungsi sensor ya seperti kita sudah paham ya bahwa itu adalah untuk mengindra besaran fisis yang penting. Nah, di sini ada istilah besaran fisis untuk suatu proses itu disebut parameter proses. Ini adalah istilah-istilah yang biasanya muncul di dalam sistem instrumentasi ya. Parameter prosesnya tekanan, aliran, level, temperatur, berat, dan berat jenis, dan banyak lagi ya parameter prosesnya. Sebagai sebuah perangkat, sensor ini bekerja sebagai masukan bagi sistem instrumentasi dan alat untuk mendeteksi atau mengukur besaran fisis. Bisa berupa variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, ya seperti yang tadi ya, yang panca indera tadi yang terkait dengan panca indera. Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi elektronika abad modern, itu tidak ada deskripsi yang seragam tentang sensor dan proses penginderaan. Tentang sensor atau proses penginderaan. Jadi maksudnya begini, banyak orang mempertukarkan istilah sensor dan transducer. Tetapi mata kuliahnya tetap beberapa perguruan tinggi masih menggunakan judul mata kuliahnya sensor dan transducer. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, istilah sensor dan transducer itu sering dipertukarkan. Ya, misalnya dalam banyak kasus definisi tersedia umumnya mengacu pada perspektif aplikasi. Braden 2010 mendefinisikan sensor sebagai sebuah perangkat yang menerima stimulus dan meresponnya dengan sinyal listrik. Sementara Chen tahun 2012 itu sensor umumnya mengacu pada perangkat yang mengubah ukuran fisik menjadi sinyal yang dibaca oleh pengamat. Oleh karena itu dengan mengesampingkan berbagai nuansa domain dan aplikasi, sensor hanya mengukur sesuatu yang menarik dan memberikan output yang dapat Anda gunakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kata sensor dan transducer sendiri umumnya digunakan dalam konteks sistem pengukuran dan seringkali yaitu keduanya dipertukarkan ya. Transducer lebih banyak digunakan di Amerika Serikat. Sementara sensor memiliki popularitas yang lebih besar di Eropa. Jadi tadi kalau di gambar yang pertama itu kan sensor itu seringkali merupakan bagian dari transducer. Transducer tidak akan bekerja tanpa adanya sensor. Gambarannya seperti masih ada ya. Deskripsi lain dari sensor adalah bahwa sensor itu berbeda dari transducer karena sensor mengubah sinyal yang diterima menjadi bentuk listrik saja.
di mana di sini sensor mengumpulkan informasi dari dunia nyata, sedangkan transducer hanya mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi karena 2012 yang masih membedakan antara memisahkan gitu ya, memisahkan mana sensor, mana transducer gitu. Menurut Kana itu sensor hanya mengumpulkan informasi dari dunia nyata, sedangkan transducer itu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini apabila sensor dan transducer itu terpisah begitu ya. Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi, konsensus tentang perbedaan antara sensor dan transducer itu semakin tidak jelas ketika device sensor menjadi lebih canggih. Misalnya sensor kimia itu bisa saja berupa transducer yang telah dimodifikasi menjadi sensor. Transducernya ya dimodifikasi. Jadi transducer itu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain, sedangkan sensor itu mengumpulkan informasi. Jadi di sini sensor kimia itu bisa saja berupa transducer yang telah dimodifikasi menjadi sensor. Misalnya penggunaan lapisan sensitif yang menutupi antar muka sampel dari transducer. Jadi orang saat ini sih lebih menyebutnya sebagai sensor saja gitu ya. Padahal di dalamnya ada sensor dan transducer. Menjadi seperti itu. Nah, kemudian dilandasi oleh pemahaman bahwa pengembang aplikasi sensor hanya fokus untuk menghadirkan sistem sensor yang dapat mengukur kuantitas yang diinginkan dengan akurasi yang dibutuhkan, maka kita gunakan definisi sederhana saja bahwa sensor itu mengukur sesuatu yang menarik untuk diamati menggunakan berbagai mekanisme, dan transducer mengubah output dari pemrosesan penginderaan menjadi sinyal terukur. Nah, ini berarti yang saya beri bold gitu ya, hitam dan diperbesar, itu mengacu pada pendapatnya Kana 2012. Tapi ada lagi definisi tentang sensor dan transducer yang dinyatakan oleh Wang 2011 bahwa sebuah sistem sensor itu biasanya terdiri dari sensor, rangkaian pengukuran dan pemrosesan, dan sistem keluaran. Nah, jadi bagian masukan dari transducer juga sensor, jadi masukan dari sebuah transducer itu adalah sensor, karena bagian yang dapat mengindra suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Ini masih membedakan antara sensor dan transducer. Nah, di sini gambar 1.3, ini skema dari sensor. Jadi di dalam perangkat, di dalam device itu ada sensor yang fungsinya adalah menangkap gitu ya, mengukur atau mendeteksi ya, detektor sensor itu sebagai mendeteksi, kemudian transducer itu mengubahnya menjadi sinyal listrik gitu. Tapi ada ya seperti itu ya. Ya ada kalanya kita sebut aja ini satu kesatuan sebagai sensor. Gitu. Kita masuk ke persyaratan umum tentang sensor. Ini mah umum sekali ya. Biasanya ya terkait dengan dibahas di buku-buku juga pasti seperti ini. Tidak ada perbedaan pemahaman atau perbedaan pandangan terkait dengan syarat umum sebuah sensor, bahwa sensor itu harus tidak harus ya harus memperhatikan linearitasnya. Ketika kita mengimplementasikan sensor di dalam sebuah instrumentasi elektronika, maka kita harus mempertimbangkan linearitasnya. Ya, linearitasnya. Ini adalah tanggapan linear, tanggapan non-linear. Kemudian mempertimbangkan sensitivitasnya. Definisi dari sensitivitas itu adalah seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Biasanya dinyatakan dengan bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan masukan. Ya, keluaran terhadap masukan gitu ya. Kemudian setelah linearitas, sensitivitas itu adalah tanggapan waktu. Tanggapan waktu pada sensor ini menunjukkan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Kita tentunya ingin yang respons waktunya itu yang cepat ya. Di sini diperlihatkan bagaimana respons dari sensor itu terhadap waktu ya. Misalnya di sini disajikan
temperatur atau instrumen termometer misalnya. Termometer merkuri. Termometer merkuri ini respons waktunya lambat karena di sini perubahan temperaturnya terjadi sedikit demi sedikit terhadap waktu seperti tampak pada gambar yang kiri ini lambat. Ini adalah yang perubahannya cepat, berarti responsnya juga cepat ya. Frekuensi ini kan erat kaitannya dengan waktu. Itu saja, sudah selesai. Jadi yang terkait dengan pendahuluan sensor, Ibu rasa itu saja ya. Jadi sebetulnya malam ini tuh Ibu ingin menekankan tentang kontrak kuliah kita. Jadi tentang teori-teori sensor nanti kita akan lebih perdalam di perkuliahan secara offline. Ya, jadi pekan ini kita praktikum, pekan depan kita akan membahas lebih jauh lagi